Padahal dulu, kemanapun kamu adalah orang pilihannya. Pergi kemanapun, curhat apapun, hingga hal-hal pribadi. Kamulah orang yang selalu dia pilih sebagai bestie alias teman terbaik. Nyaris gak ada rahasia. Tapi semua berubah ketika debu-debu circle menyerang. Dia sudah bersama circle barunya dan kamu gak lebih dari masa lalu yang perlu dibungkam mulutnya karena sudah tahu hal-hal pribadi tentangnya. Atau malah kamu sebagai pelaku yang ninggalin teman lama demi masuk ke circle teman baru. Pernah ngerasain atau bahkan kalian udah pernah ngalamin dimana dalam satu waktu jadi akrab banget dengan seseorang atau segerombolan orang sebagai teman dekat alias bestie alias sahabat. Namun segala kebersamaan itu berakhir dan berganti menjadi jarak yang sangat lebar dari asing dan kembali menjadi asing. Kamu bisa simak juga tentang kehidupan live quarter di video kami sebelumnya. Kamu bisa klik link di pojok kanan atas. Seringkali satu momentum berpengaruh pada lingkaran pertemanan, berpengaruh pada circle yang mana kita sekarang berada. Anggap aja, teman terdekat kamu pada masa SMA bisa seketika berubah dan jauh seperti orang yang gak kamu kenal di kala momentum perpisahan SMA. Terus teman yang paling dekat saat ospek kampus bisa jadi orang yang sama sekali gak kenal. Ketemu di jalan pun udah gak nyapa tatkala ospek udah usai. Dan juga teman kuliah yang dari semester 1 sampai semester 6 selalu barengan, sekelas, sebangku, tugas ngerjain bareng, kemana-mana bareng. Nyatanya bisa aja berubah jadi orang yang bener-bener asing saat ngerjain skripsi dengan dosen pembimbing yang beda. Dan bakalan makin jauh saat wisuda. Nah, disinilah peranan momentum yang menentukan dengan circle mana kamu berada. Ya meskipun juga ada kok temen yang selalu jadi teman dekat dan tetap menjadi best friend. Mimin di sini pun juga ada kenalan seorang ibu-ibu dengan 2 anak. Saat ini beliau berprofesi sebagai guru. Suatu saat bu guru bercerita sehabis liburan berkunjung ke salah satu temannya dan mereka kumpul berlima dengan seluruhnya membawa suami dan anak-anaknya. Rupanya mereka, para cewek muslimah ini, udah dari awal kuliah, sejak semester 1 sudah saling dekat, saling mendukung dalam urusan ibadah, dan saling bersemangat dalam urusan kuliah. Mereka juga gak segan untuk saling berkompetisi dalam prestasi. Kisah persahabatan mereka tetap langgeng dan terjaga. Bahkan, hingga mereka seluruhnya berkeluarga, membina karir masing-masing, dan tinggal pada kota yang tidak lagi dekat. Lingkaran pertemanan seperti ini kan yang jadi idaman semua orang. Tapi kenapa tidak semua orang punya kesempatan seperti ini? Nyatanya, yang lebih banyak terjadi justru teman yang diawali dari orang asing yang kembali jadi asing. Banyak faktor penyebabnya. Salah satunya adalah usia muda yang membuat seseorang ingin selalu berada pada hal baru dan lingkungan baru. Ingin menjajaki dan mengenal lingkungan baru, orang baru, lingkaran pertemanan baru, dan aktivitas yang benar-benar baru. Tidak harus dimulai dari suatu perjanjian atau dimulai dari sebuah insiden kesalahpahaman. Untuk saling menjauhi satu sama lain, justru seringnya tanpa aba-aba. Udah, tiba-tiba hilang gitu aja. Perubahan dalam ritme kehidupan disadari atau tidak memiliki pengaruh dalam perubahan seseorang dan perubahan circle kamu. Misalnya, perubahan jadwal kuliah. Yang selama ini selalu bisa kuliah dalam satu kelas yang sama. Karena ada perubahan, jadi beda kelas, beda tugas, dan bisa juga beda materi. Sehingga mengurangi intensitas habisin waktu bersama. Mengurangi rasa kebersamaan, serta mengurangi intensitas komunikasi. Satu sama lain memiliki kesibukan yang berbeda dan timing keseharian yang berbeda. Satu sedang sibuk, sedangkan yang lain sedang longgar. Nggak asing juga kan, kalau pengen ngopi barengan, pasti ada yang ketinggalan. Kurangnya komunikasi bisa jadi penyebab juga. Beda kesibukan, intensitas komunikasi yang berkurang, sehingga menimbulkan salah paham jika tidak disertai dengan kedewasaan sikap.
Namun, perlu perhatikan juga dengan faktor ketidaksetiaan. Kamu yang selama ini betah dalam satu circle tertentu, ngaku atau enggak, tentu menginginkan kesetiaan satu sama lain. Setia dalam kebersamaan dan setia dalam menjaga aib satu sama lain. Tentu saja ada titik kecil yang bocor, bisa dianggap sebagai sebuah pengkhianatan. Dan kamu juga perlu sadar, nggak semua orang mampu memaafkan dengan mudah. Cara tiap orang memaafkan berbeda-beda. Ada yang sekali marah tapi ngeri, but fine, sudah dimaafin. Tapi juga ada tipikal orang yang secara fisik diam, tapi yang menyimpan amarah dan tidak memaafkan. Faktor pengkhianatan bisa melukai kepercayaan, bahkan menghilangkan kepercayaan itu sendiri. Akibatnya, ya perpecahan. Satu lagi yang dominan, yang bikin orang hilang entah kemana dan ninggalin circle, adalah karena dia punya pacar. Ini sering banget kejadian. Saat masih sama-sama jomblo, kemana-mana sama bestie, kerjain tugas, datang ke perpus, hingga kalau perlu, dihukum sama dosen barengan, karena sama-sama kompak gak kerjain tugas. Tapi, saat satu atau dua anggota bestie punya pacar, lihat deh, sikapnya bakalan berubah. Karena sekarang tidak ada lagi waktu untuk berkumpul, kerjain tugas bareng, apa-apa udah sama pacarnya. Saatnya dunia udah milik mereka berdua. Padahal, pacar juga belum tentu jodoh yang bakalan dinikahin juga kan. So, pacar adalah salah satu faktor dominan yang bisa ngerusak iklim circle pertemanan. Dan yang sering terjadi pula, saat putus sama pacarnya, nangis-nangis, dan bakalan balik lagi ke lingkaran bestie. Ada gak sih temen kalian yang kayak gini? Lah, kalau udah kayak gitu, apa kalian masih mau nerima dia masuk circle lagi? Tapi juga jangan terlalu bangga dengan circle yang kalian sudah bentuk. Jika dalam satu circle gak ada aktivitas yang produktif dan saling membangun, jatuhnya juga bikin bosan. Satu orang saja yang bosan bakal menular ke orang yang lain. Kegiatan yang monoton, itu-itu saja, dan dilakukan dalam jangka waktu yang lama serta berulang-ulang, gimana pun bakalan bikin orang jadi bosan. Kalau cuma nongkrong, ngafe, ngopi-ngopi saben hari, ngabisin duit buat hura-hura dengan alasan healing, beli berbagai aksesoris cuma buat flexing, ya emang bikin senang. Tapi cuma sementara. Coba deh bersama bestie kalian, nyoba ngelakuin aktivitas yang lebih bermanfaat. Gabung ke lembaga amal misalnya, bantu-bantu kumpulin baju bekas layak pakai untuk disumbangkan. Atau kalian menyatu dengan anak-anak dan membacakan dongeng yang mendidik buat mereka. Setidaknya, dalam lingkaran pertemanan, akan ada manfaat yang kalian tebar ke masyarakat. Bukan sekedar untuk diri kalian sendiri, toh nantinya, kalian juga akan terjun ke masyarakat. Perhatikan juga kesehatan kalian. Nggak perlu nongkrong malam kalau emang nggak ada sesuatu yang penting. Kalau emang circle kalian itu sehat, maka sehabis isya akan ada aja yang ngingetin untuk segera istirahat. Nggak perlu sok-sokan bikin status insom. Bahaya insom udah bisa kamu simak. Cek aja link di kanan atas. Setiap orang berhak masuk dalam sebuah circle pertemanan yang baru. Entah sengaja atau tidak, entah direncanakan atau tidak. Seseorang yang sudah lulus kuliah, masuk ke dalam dunia kerja, maka secara mutlak, ia pun sudah berpindah dari circle teman kampus menuju circle teman kerja. Nggak bisa juga kita cegah-cegah seseorang untuk masuk ke dalam circle yang memang sesuai dengan fase kehidupannya sekarang. People come and go, it's normal. Ya inilah kehidupan. Seseorang akan datang pada kita pada waktu tertentu. Demikian juga, seseorang akan pergi dalam waktu tertentu. Mereka datang tentu memiliki alasan, dan mereka pergi pun juga dengan alasan masing-masing. Gak usah terlalu galau dengan fenomena ini. Saat orang datang, maka tugas kita adalah memberikan kebaikan sebanyak-banyaknya. Entah berbagi harta, berbagi ilmu, sedekah waktu, atau hanya dengan sedekah senyum. Dan di saat seseorang telah pergi menjauh dari kita, maka tetaplah bersikap bijak. Bisa jadi, memang tugasnya untuk memberikan kebaikan pada kita telah lunas. Atau
Memang tugas kita pada Dia yang sudah lunas. Dan Tuhan memberikan kita tugas pada orang lain untuk menebarkan kebaikan-kebaikan yang lain. Tidak perlu mencegah seseorang yang akan pergi. Tidak perlu mencegah mereka yang akan berpindah circle. Don't hold the people they wanna go. Setiap orang punya kebijakan dalam hidupnya. Dan kebijakan itu yang perlu kita hormati. Ingat, seseorang bersama kita belum tentu akan menjadi baik. Karena kita perlu sadar, diri ini gak selalu baik dan memberikan kebaikan. Biarlah dia mencari kebaikan yang ingin ia raih. Tugas kita adalah sadar diri dan doakan segala kebaikan untuk orang lain. Santai aja, gak usah selalu merasa bersalah terus-menerus. Lihat bagaimana sebuah bus membawa penumpang. Seorang penumpang datang, penumpang yang lain datang lagi. Tapi juga ada penumpang yang udah sampai tujuan bakalan turun. Inilah skema sederhana dari sebuah lingkaran pertemanan. Kalau emang sudah sampai tujuan, ya turun. Buat apa terus-menerus bertahan di dalam bis sementara melewatkan tujuan? Ibaratnya melewatkan kesempatan hanya untuk bertahan dengan alasan setia kawan. Ingat, kesempatan dan waktu tidak akan pernah menunggu. Kesempatan dan waktu hanya berpihak pada mereka yang mampu mengelolanya. Justru, sikap saling menghormati dan sikap saling mendorong ke arah kebaikan adalah jurus yang mampu melanggengkan circle pertemanan. Bukan sikap posesif yang mengharuskan teman selalu ada terus-menerus. Bersama terus-menerus. Kemana selalu bersama terus-menerus. Bukannya jadi maju dan berkembang, malah sama-sama menghabiskan waktu untuk hal yang gak guna. Circle pertemanan yang sehat dan selalu dipertahankan adalah yang memberikan iklim kompetisi dalam kebaikan, dalam mendekatkan diri pada nilai-nilai agama dan saling mendukung ke arah yang lebih baik. Tidak terikat pada waktu, tidak terikat pada fisik, namun bicara bagaimana penyatuan hati, penyatuan asa dan cara pandang kehidupan untuk masa depan. Bertahan pada sebuah circle hanya dan hanya untuk alasan sama-sama membawa kebaikan dan kedekatan pada nilai-nilai agama. Selanjutnya, di Better Life Indonesia.